YOLO, let's destroy the economy. Jadi kemarin gue di DM sama salah satu follower, terus dia bilang, "Bang, lagi ada pembahasan rame di Twitter ngomongin eat the rich." Terus dia bilang, "Hati-hati bang, nanti lo dimakan," gitu. Oke, buat gue ini diskursus yang sangat menarik sekali. Sayang gue udah nggak ada di Twitter ya. Jadi mari kita bahas dengan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh teman-teman semua. Jadi selamat menyaksikan. Ini bukan tentang aku, ini tentang kamu. Ini tentang kamu. Can we actually eat the rich? Oke, langsung aja kita berangkat dari latar belakangnya dulu nih. Jadi slogan Eat the Rich itu lahirnya gimana, dan ini yang harus kita pahamin semua teman-teman. Kenapa demikian? Karena biar kita tahu nih titik pijaknya di mana gitu. Jadi kalau kita telusuri secara historical ya, kalimat ini sangat sering dikaitin sama seorang filsuf Prancis bernama Jean Rousseau. Yang konon si filsuf ini bilang, "When the people shall have nothing more to eat, they will eat the rich." Nah konteksnya dia ngomong itu waktu lagi revolusi Prancis, di mana rakyat lapar banget. Dalam kondisi kayak gitu, ekonomi benar-benar jatuh gitu. Sementara para bangsawannya hidup mewah. Jadi eat the rich ini menjadi slogan yang berubah jadi simbol perlawanan kelas bawah terhadap kelas elit yang dianggap serakah. Nah teman-teman gini, secara teori ini nunjukin problem income inequality dan wealth concentration. Jadi kalau gap kaya miskin makin lebar, trust sosial itu runtuh teman-teman. Stabilitas politik goyah, dan situasi ini bisa lahir. Kalau kita lihat dalam perspektif evolusi, naluri eat the rich itu bisa dilihat sebagai, let's say, mekanisme survival kelompok. Jadi kalau ada minoritas elit yang menguasai resource secara berlebihan atau sumber daya secara berlebihan, mayoritas bakal melawan demi kelangsungan hidup mereka gitu. Karena balik lagi natural instingnya manusia itu kan bertahan hidup ya. Itulah kenapa kita memiliki otak, ya kan? Nah, apakah ketika kondisi ini terjadi menyalahkan hukum? Ya mungkin. Bila hukum mengatur gitu. Tapi jika situasi ekstrim itu terjadi ya sebagai animalia ya, yang kayak gue bilang tadi, itu mekanisme alam natural yang akan terjadi gitu. Jadi jika lu lapar, nggak ada yang bisa lu makan, lu kesakitan, sementara di sebelah lu orang lagi hambur-hamburin duit untuk hal yang sifatnya kemewahan atau kelebihan gitu. Akhirnya muncul mekanisme seleksi alam dari keseimbangan distribusi resource yang udah terlalu timpang. Jadi ini kondisi yang memang sudah tidak terelakkan kalau sebuah society, sebuah peradaban, sebuah kelompok komunal, sebuah masyarakat itu berada di situasi yang sangat-sangat timpang. Nah, disitulah sebenarnya peran government untuk memberikan keadilan dalam berbagai mekanisme dan kebijakan ya. Mencegah sebuah kelompok masyarakat atau mencegah masyarakatnya menyentuh titik ketimpangan tersebut. Nah, kalau sudah berada di situ teman-teman, sifat naluriah ini akan sangat sulit diatasi. Di sisi yang lain, ini juga menjadi alarm untuk mereka yang punya duit. Itu supaya nggak abai gitu loh. Supaya nggak mikir kalau 100% mereka bakal aman-aman aja gitu. Karena kita hidup dalam sebuah ekosistem yang bereaksi dengan suatu keadaan. Kalau urusannya udah survival response ya sulit teman-teman. Itulah kenapa Eat the Rich ini muncul. Dan kenapa dia terasa seperti proses seleksi alam sosial. Dan jawabannya bukan cuma soal moral, tapi soal ekosistem. Kalau resource terkunci di segelintir elit, sistem sosial ngejalanin versi evolusinya sendiri. Jadi mari kita jelaskan dalam 3 fondasi teman-teman. Pertama evolusi, kedua ekonomi, ketiga game teori. Nah, sekarang kita identifikasi dulu nih sumber munculnya. Kondisi Eat the Rich itu muncul dari 3 sinyal. 1, ketimpangan ekstrim. 2, mobilitas terhenti. 3, turunnya kepercayaan sosial. Nah, ketika ketiga hal ini terjadi, maka masyarakat akan membaca ini sebagai ketidakseimbangan ekosistem dan akhirnya slogan ini muncul sebagai alat koordinasi yang menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan mereka sendiri. Secara evolusioner, manusia itu punya aversion terhadap ketidakadilan. Jadi banyak sekali eksperimen klasik seperti ultimatum game ya yang nunjukin orang rela ngorbanin payoff pribadi buat menghukum pembagian terlalu tidak adil. Ini disebut sebagai altruistic punishment. Intinya manusia itu punya insting keadilannya masing-masing nih. Dan ini berfungsi untuk menyentabilkan kerjasama dalam jangka panjang. Dan dari situ yang namanya koalisi akan terbentuk terhadap aktor yang dianggap terlalu memiliki banyak resource tanpa kontribusi yang proporsional. Nah, kalau norma keadilan gagal ditegakkan institusi, maka masyarakat balik ke mekanisme informal. Semi publik, boykot, protes,
sampai revolusi. Jadi kalau kita lihat di level biologi sosial ya, namanya eat the rich itu adalah reaksi homeostatik ya kalau nggak salah namanya. Jadi cara organisme sosial ngembaliin keseimbangannya. Nah, sekarang kita lihat dalam sudut pandang ekonomi. Ada beberapa mesin struktural yang bisa bikin kekayaan itu nempel di elit-elit tertentu, teman-teman. Pertama, R lebih besar dari G. Jadi artinya, kalau return on capital konsisten lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi, pemilik modal itu makin ngebut mengakumulasikan pendapatan dan kekayaan mereka dibanding kelas pekerja. Nah, selanjutnya ada yang namanya finalisasi dan intangible capital. Jadi kekayaan pindah ke aset yang sulit dikenai pajak dan mudah dipindah lintas yurisdiksi. Nah, kedua hal ini terjadi di saat ketika biaya untuk kehidupan itu naik, misalnya housing, pendidikan, kesehatan, sementara upah media stagnan, rasa ketidakadilan eksistensial ini jadi makin kuat, teman-teman. Orang-orang makin merasa dunia ini semakin timpang. Nah, jika kita menggunakan game teori dalam aspek ini, kita bisa melihat kalau elit memberi sinyal fairness yang kredibel, misalnya mereka ngasih upah yang layak, pajak yang dibayar, investasi di publik didukung, maka masyarakat merespon dengan kerjasama. Tapi kalau elit atau orang kaya atau pemerintah atau bangsawan itu melakukan penghindaran pajak, pengemplangan pajak, menggunakan pengaruh politik untuk kepentingannya pribadi, maka dengan alamiah masyarakat atau publik akan mengaktifkan yang namanya punishment strategi. Karena ini kan circle ya, permainan berulang gitu. Ya, dan yang namanya reputasi dan komitmen kredibel itu jauh lebih penting dari PR. Nah, sekalinya trust jatuh, cost buat memulihkannya juga melonjak, teman-teman. Inilah yang harus dipahami oleh para elit dan pemerintah kita. Jadi di sini kita harus paham kalau eat the rich itu bukan wacana romantik tentang revolusi, melainkan mekanisme koreksi ketika institusi gagal menjaga fairness. Ketika seorang elit itu cukup punya intelektualitas yang pantas ya, dan melihat slogan ini mulai muncul, mereka akan melihat slogan ini sebagai early warning, lalu melakukan credible commitment, ya kan, bayar pajak, bagi nilai tambah secara adil, hentikan rent-seeking, dan ya, dukungan layanan publik. Dan pemerintahan yang cerdas juga melihat itu sebagai early warning yang serupa. Jadi jangan sampai apa yang namanya slogan itu menjadi sebuah keadaan. Caranya apa? Ya, institusinya diperkuat. Nah, kalau ini jalan bareng, sistem nggak perlu melakukan seleksi sosial yang mahal. Karena stabilitas itu bukan didapat dari kebetulan, tapi hasil dari desain insentif yang benar, teman-teman. Jadi jika nggak mau kondisi eat the rich itu terjadi gitu ya, nggak mau eat the rich itu tidak hanya menjadi sebuah slogan tapi kondisi di mana orang-orang benar-benar mulai memakan orang-orang kaya, maka jangan biarkan masyarakat kelaparan dan kesulitan. Jangan biarkan orang tidak mendapatkan pendidikan. Jangan tutup jalan tiap orang menuju kecukupan dan kesejahteraan. Karena eat the rich itu adalah ekspresi dari mekanisme seleksi sosial yang muncul ketika ketimpangan, kemacetan mobilitas, dan turunnya kepercayaan publik melewati ambang sehingga punishment kolektif menjadi strategi rasional untuk mengembalikan rasa keadilan tadi atau fairness. Ya, jadi tinggal lu buat aja pakai kebijakan yang optimal yang benar-benar membuat masyarakat tidak perlu melakukan itu. Bukan dengan mendebat itu boleh atau tidak boleh dilakukan. Ya, mendebat survival selection itu gimana gitu loh. Ya kan soal ekstrim beginian ya, soal masker yang mahal waktu COVID aja. Mau ngomong berbusa-busa soal moral pun ya tetap aja orang bakal beli itu dengan harga segitu. Karena itu cara mereka bertahan hidup, ya kan? Itu kan balik lagi. Fundamental instingnya manusia gitu loh. Jelas kalau kita ngomong secara literal ya nggak boleh lah menurut hukum. Tapi kalau kita udah ngomongin mekanisme survival ya jangan kan produk hukum. Bedil aja nggak akan bisa meredam Bapak Ibu semua. Untuk itu jika ingin situasi Indonesia baik, sekali lagi gue bilang, maka bekerjalah dengan baik. Daripada mendebati ini benar atau tidak, ya balik lagi. Bagaimana proses seleksi alam lah. Bagaimana lu mengalahkan natural selection gitu loh. Bagaimana lu mengalahkan kondisi yang diciptakan oleh natural selection yang susah gitu loh teman-teman. Oke, itu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.